Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu bidnillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di saat kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, berhubungan dengan pengobatan, dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya pengobatan itu ada dua. Yang pertama adalah pengobatan fitrah, yakni pengobatan yang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bisa menangani sendiri. Entah itu hewan, ya, binatang, kemudian manusia, semuanya bisa menangani. Sebagaimana penyakit lapar, maka obatnya adalah makan. Sebagaimana keluhan haus, maka obatnya adalah minum. Kedinginan, obatnya adalah berselimut. Kecapean, obatnya adalah istirahat. Ya. Dan semua ini ma'ruf diketahui oleh manusia maupun oleh binatang. Kemudian yang kedua adalah penyakit al-mizaj, ya, penyakit campuran, penyakit perubahan tabiat. Dan penyakit al-mizaj ini terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah penyakit mutasyabihat, penyakit yang rumit, ya. Yang kedua adalah penyakit al-aliyah, dan yang ketiga adalah penyakit al-am. Dan adapun penyakit mutasyabihat, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah penyakit berubahnya tabiat, ya, berubahnya tabiat seseorang, baik dia cenderung kepada panas, cenderung kepada dingin, cenderung kepada kering, cenderung kepada lembab. Dan ini dikarenakan dua hal, dikarenakan dari dalam ataupun dari luar. Adapun dari dalam dikarenakan emosi, dan dari luar dikarenakan angin, walaupun kedua-duanya tetap disebut sebagai angin. Dan dalam hal ini, manakala seseorang itu antibodinya kuat, kekebalan tubuhnya kuat, maka kekebalan tubuh itu akan menangkis serangan-serangan penyakit yang datang dari luar. Ya, maka pertahanan tubuh yang paling luar itu pertahanan tubuh yang paling dominan, digunakan untuk menangkal serangan penyakit yang datang dari luar, yang dia tetap menyerang, kemudian kita bisa menangkalnya, ya. Dan energi vital bagian luar, orang klasik Tionghoa mengatakan Wei Qi, penyakit energi vital yang berada di posisi bagian luar. Dan para pengobat klasik menyebutkan bahwasanya pertahanan energi luar ini didominasi oleh kekuatan energi vital paru-paru. Kuat lemahnya energi vital paru itu menentukan kuat lemahnya kulit, ya, tentang kulit bercahaya atau tidak, kemudian kulit lembab atau tidak, kemudian kulit cepat keriput atau tidak, kemudian gatal atau tidak, dan penyakit-penyakit kulit ini berkaitan dengan paru-paru. Dan penyakit kulit itu sendiri pun terbagi menjadi serangan empat hal. Bisa dikarenakan panas, bisa dikarenakan kering, bisa dikarenakan lembab, bisa dikarenakan dingin. Dan ini melihat daripada korina dan imaratnya, tanda-tanda yang ada, dan penyerta penyakitnya berhubungan dengan kulit ini. Ada kalanya orang menyebut penyakit kulit, ada yang bilang kering, ada yang bilang basah, ada yang bilang lembab, ada yang bilang panas, ada yang bilang dingin. Dalam permasalahan ini, perselisihan pendapat seperti ini, ciri-ciri yang paling gampang adalah sesuai dengan ciri-ciri karakter penyakitnya tadi. Disebut penyakit panas, manakala dia terkena panas, kulitnya bermasalah. Disebut penyakit dingin, ketika dia terkena angin dingin, kulitnya bermasalah. Kena angin dingin, dia gatal. Ya, ini namanya karena sakit kulit dikarenakan dingin, atau eksim dingin, karena dingin. Atau terkadang kering, ya, terkena hawa kering kemudian muncul kulit, ya, dan terkena hawa lembab
kemudian gatal. Nah, yang dimaksud dengan penyakit kulit lembab adalah manakala dia punya penyakit yang susah atau bandel untuk diobati. Bahkan boleh dibilang susah diobati. Diobati sembuh, diobati sembuh, kumat lagi. Makan apa kumat. Jadi lembab itu artinya bandel. Lembab itu lengket, lembab itu bandel. Sehingga segala jenis penyakit yang susah untuk diobati, maka dia disebut sebagai penyakit lembab. Salah satu contoh penyakit lembab yang ada di dalam kulit adalah eksim. Eksim ini terkadang ada orang yang mengenal kering, ada orang yang mengenal basah. Baik, kalau memang dia dikatakan kering, maka dia cepat sembuh selesai. Tetapi kalau dia sembuh kambuh lagi dan dia bercokol terus, penyakitnya membandel, tidak sembuh-sembuh, maka ini tetap disebut sebagai penyakit lembab. Tetap disebut sebagai penyakit lembab. Eksim ini namanya sindrom lembab atau pola penyakit lembab. Ya, maka dalam kesempatan ini kita akan dari Dapur Roja akan memberikan tips sehat bagaimana mengatasi gangguan penyakit eksim ya dengan bahan-bahan obat. Dan ini di Dapur Roja kita sudah sediakan, maka untuk itu langsung mari kita ke dapur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di Dapur Roja. Eksim yang membandel, maka dia disebut sebagai penyakit lembab. Kalau tidak maka tidak, ya. Disebut lembab dikarenakan dia mengikuti karakteristik sifat lembab itu tadi. Ya, dia bandel, tidak mudah untuk dihilangkan. Nah, dan penyakit ini masih disebut sebagai penyakit mutasyabihat. Terkadang ada beberapa komplikasinya. Penanganannya tetap seseorang itu harus memberikan harorah ataupun rutubah. Ya, beberapa orang yang sering mengkonsumsi buah-buahan itu akan meringankan. Ya, kemudian beberapa orang yang tidurnya tidak terlalu malam, kurangi stres, kurangi sedih, itu pun akan meringankan bebannya, beban penyakit eksimnya. Ya, dan kita kali ini akan memberikan tips bagaimana mengatasi eksim dengan bahan ramuan obat. Ya, di sini saya akan menggunakan kunyit, kemudian temu hitam. Ya, nanti bisa kita kasih jeruk nipis. Kunyit kemudian temu hitam, bahan bakunya. Adapun kunyit yang kita gunakan adalah kunyit umbinya. Umbinya dingin sehingga dia mengeringkan kelembapannya. Sedikit pedas juga mengeringkan kelembapannya. Kemudian kunyit juga meluruhkan dahak, kemudian menguatkan paru. Ya, kunyit juga menguatkan paru sehingga membersihkan kulit. Kemudian yang kedua adalah temu hitam. Temu hitam itu pahit, dingin. Dia menguatkan energi vital paru dan mengukuhkan rutubah paru sehingga bisa digunakan untuk meremajakan kulit. Banyak hal yang kemudian digunakan untuk membantunya. Ya, di antaranya adalah jeruk nipis. Dimana jeruk nipis ini memiliki rasa yang asam, kemudian sifat yang sejuk sehingga meremajakan kulit, mencegah penuaan dini. Ya. Dan kita akan masak dulu. Kunyit kita ambil sekitar 7 iris, ya. Kemudian kita gunakan temu hitam 3 iris. Ya. Kemudian jeruk nipisnya nanti kita gunakan setelah mendidih. Ketika kita sudah tuang, maka kita campur jeruk nipis. Kita biarkan sampai mendidih. Ya, kita nanti gunakan jeruk nipis itu saat mau menggunakan, yakni dengan gelas. Kita biarkan sampai mendidih. Kaum muslimin sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja, kunyit ini dengan temu hitam, maka pertemuan antara kunyit dan temu hitam ini memiliki sifat yang dingin pahit. Ya, digunakan untuk melembabkan, mengeringkan kelembapan, ya, dan digunakan untuk membersihkan paru-paru, menguatkan paru-paru dan membersihkan paru-paru.
tentunya selain meluruhkan dahak batuk, dia juga untuk kulit. Adapun untuk menghaluskan kulitnya, mempertahankan kelembapannya juga, dan mencegah penuaan pada kulit, maka kita gunakan nanti jeruk nipis. Ya, dimana jeruk nipis ini rasanya asam, dia menguatkan hati sehingga hati itu akan menyuplai darah kepada permukaan kulit bagian luar. Ya. Kembali saya lanjutkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi 4 penyebab penyakit tersebut, panas yang berasal dari luar atau panas yang berasal dari dalam, lembab yang berasal dari luar atau lembab yang berasal dari dalam, yakni dari emosi, kemudian dingin yang berasal dari luar, dingin yang berasal dari dalam. 4 penyebab ini baik secara mada ataupun secara kaifiyah, secara materi ataupun secara fungsi, dia akan melukai badan. Ya, terkadang hawa udara itu melukai badan dari sisi fungsinya, ya, dan terkadang juga dari sisi materinya, terluka materinya. Adapun eksim ini, gangguan kulit seperti eksim ini, maka yang terkena adalah materinya. Ya. Memang kelihatannya sepele, mungkin kalau eksim itu sekitar di siku kita bisa pakai baju panjang, kalau di lutut kita bisa pakai celana panjang, tetapi mengganggu dan itu susah. Kalau si eksim itu susah sembuh, membandel, diobati nggak sembuh-sembuh, maka dia jenis kategori lembab, maka pengobatannya dengan cara dikeringkan. Adapun kalau terkena gatal kemudian dia terkena dingin kemudian dia gatal, berarti dia sifatnya atau sindromnya dingin. Maka yang kita gunakan adalah seperti jahe. Maka dalam literatur jahe itu untuk eksim juga, kencur untuk eksim juga. Ini untuk eksim yang tipenya kita kena dingin kemudian gatal. Kalau nggak kena dingin nggak gatal itu. Ya, ini sudah mendidih. Ya, kita biarkan. Bagi yang tidak mendapatkan temu hitam, ya, kalau memang tidak bisa mendapatkan temu hitam, maka bisa juga diganti dengan temulawak, ya, atau bisa diganti dengan lempuyang. Gitu. Ini sudah mendidih, kita akan ambil airnya. Adapun merebusnya dengan 1 gelas air, ya, hingga sisanya menjadi segini, ya. Sisanya menjadi sekitar 3/4 gelas. Kemudian kita kasih air jeruk nipis. Air jeruk nipis itu untuk mengharmoniskan antara hati dengan paru, agar fungsi hati tidak terlalu membebani paru-paru dan membersihkan darah yang ada di hati, karena darah yang dari hati itulah yang digunakan untuk menyegarkan dan melembapi kulit yang ada di permukaan. Kemudian kita tuang jeruknya, cukup 1. Kemudian kita aduk. Maka jadilah formula bahan jamu untuk mengatasi gangguan penyakit kulit atau eksim yang membandel, yang tidak kunjung sembuh. Inilah ramuan jamu yang digunakan untuk mengatasi eksim yang membandel yang susah sembuh dari dapur Sehat Roja. Selamat mencoba dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kalau kesembuhan itu dari Allah, kekurangan dari saya kira billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatul Islam, azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Sensei? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung. Dan kita kembali ke Sensei Abu Muhammad. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang mencegah dan mengobati eksim ya, Sensei. Dan racikannya kunyit dan temu hitam. Bahan-bahannya 7 iris kunyit, 3 iris temu hitam, 1 gelas air, 1 buah jeruk nipis. Baik, Sensei, ada sebagian orang tadi dikatakan bahwasannya ada yang mengatakan eksim ada yang kering dan eksim ada yang basah. Apakah hal ini benar dan apa penyebab dari kedua hal ini, Sensei? Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pujian kita ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampakkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu nih pembahasan perihal eksim dan pertanyaan yang bagus sekali. Terkadang orang membagi eksim itu pada 2 macam gitu ya. Dalam pengobatan klasik sebenarnya ya betul juga eksim itu dibagi menjadi 2. Jadi eksim yang disebabkan karena angin luar dan eksim yang disebabkan karena angin dalam. Ya. Dan pengobat klasik juga membedakan eksim yang atau penyakit yang cepat sembuh atau eksim yang menahun. Dan eksim yang menahun ini yang berasal namanya tetap angin dalam, eksim yang menahun ini. Ini biasanya para pengobat klasik tetap mengklaim eksim yang menahun ini dikatakan sebagai eksim basah atau eksim lembab. Karena sebagaimana tabiat lembab adalah lengket dan tidak mudah untuk diobati. Ya, maka tetap saja mereka, para pengobat klasik, akan mengklaim bahwasanya yang dimaksud oleh masyarakat eksim secara umum ya kalau dia terjangkit orang yang menderita eksim itu lama lebih dari 1 tahun, maka tetap saja pengobat klasik itu mengklaim itu eksim lembab. Mungkin orang awam menyebutnya eksim basah ya. Eksim lembab meskipun dia tampak kering. Jadi ukuran kering ini bukan kering basah kalau dalam pengobatan klasik itu bukan dari teksturnya gitu ya. Enggak, kalau saya garuk eksimnya kering, enggak keluar cairan misalnya gitu. Tapi kalau dia sakitnya menahun maka tetap saja dia masuk kategori eksim basah atau eksim lembab. Istilahnya sebenarnya bukan eksim basah tapi eksim lembab karena kadang-kadang rutubah itu diartikan basah ya kan. Atau lembab itu terkadang ada yang menerjemahkan basah. Rutubah ada yang menerjemahkan basah ya. Atau artinya lembab ada yang memasukkan kategori basah ya. Di sini hanya ada eksim lembab. Ini eksim yang orangnya sakitnya itu lama gitu ya, nggak kunjung sembuh. Kemudian eksim kering itu eksim yang dari angin yang menyerang paru yang kemudian menyebabkan seseorang itu menjadi gatal. Nah itu demikian.
Dan berhubungan dengan pengobatan, tadi Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasannya pengobatan itu ada dua, yaitu pengobatan fitrah, semua manusia bisa menanganinya sendiri, dan penyakit al-mizaj ya, atau penyakit campuran, penyakit perubahan tabiat. Dan penyakit al-mizaj ini tadi disebutkan ada tiga, penyakit mutasyabihat, penyakit yang rumit, penyakit al-aliyah, dan penyakit al-am. Ya, ini istilah-istilah ini belum familiar sih, berkaitan dengan penyakit al-aliyah dan penyakit al-am itu apa sih? Jadi begini, memang sebenarnya di Indonesia sendiri itu istilah-istilah penyakit yang demikian itu sebenarnya kan ini sebenarnya bukan cuma Ibnu Qayyim ya. Sebenarnya dari ulama-ulama yang lain pun banyak menyebutkan demikian. Dan kalau kita melihat rentetan sejarah bahwasanya di negara Indonesia itu dulunya ketika masih zaman kerajaan-kerajaan gitu, pas era Singosari, Majapahit, kemudian pengobatnya disebut sebagai Acaraki, kemudian pas era Demak Bintoro, pas para dai itu membalik yang dari Turki itu diutus ke Indonesia di masa pemerintahan Muhammad Jalabib ya tahun 1404. Berdasarkan catatan Mahuan ya, sekretaris dari Laksamana Cheng Ho yang 1405 dia datang. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang sakit, jadi orang-orang Turki Islam ya, generasi Muhammad Jalabib ya mengutus para dai ke Indonesia ini, mereka sudah mengenal istilah-istilah seperti ini sebenarnya. Di Indonesia itu sudah dikenal istilah-istilah yang dari Arab ya. Itu sudah dikenal. Cuman memang publikasinya itu sudah diterjemahkan. Publikasinya itu diterjemahkan bebas. Artinya di sini penyakit mutasyabihat adalah penyakit yang memang pencampuran tabiat. Penyakit tersebut memang rumit. Di mana penyakit mutasyabihat itu disebabkan oleh dua hal. Angin dalam dan angin luar. Angin dalam itu emosi, angin luar itu hawa udara. Yang terkadang cocok bagi tubuh, terkadang tidak cocok bagi tubuh. Ya. Walaupun terkadang orang memaksakan, ada kalanya nih di kitab Tibbun Nabawi misalkan atau di kitab Rahmah Fiti wal Hikmah itu dari tahun 1800-an itu sudah berusaha untuk digabung atau diintegrasi lah istilahnya, diadakan penyatuan dengan kedokteran barat itu sudah ada dari tahun 1800-an. Tapi itu tadi tidak ketemunya di ini nih. Tidak ketemunya di mutasyabihat. Makanya biasanya mutasyabihat itu dihilangkan. Nggak ada. Tapi kalau panas dingin gitu ya, orang akan bisa kemudian ini asam basa misalnya begitu ya. Ya panas dingin. Walaupun beda tetap, walaupun ada perbedaan tetap digatuk-gatukan lah ya, pokoknya dipaksakan ya. Walaupun tetap beda, tapi para dokter-dokter yang belajar pengobatan Tibbun Nabawi ya tetap memaksa untuk menyatukan walaupun sebenarnya tetap beda kan, karena yang satu berjalan ke timur, yang satu berjalan ke barat ya, semakin lama semakin jauh, tidak akan semakin ketemu. Ya tapi kalau yang mutasyabihat ini ya mau nggak bisa, makanya ya dibuang itu. Makanya ketika istilah itu dimunculkan baru ya nggak familiar. Kalau panas dingin sebagainya kan dari zaman Rumpius tahun 1723 itu saja sudah familiar itu ya, karena ada Cina juga itu udah familiar. Apalagi dari zaman Acaraki, kemudian kedokteran barat datang ke sini, Nyonya Kloppenberg, kemudian para orientalis peneliti itu masih penyakit panas dingin itu masih dipakai itu, masih diakui. Di buku-buku mereka itu masih tertulis. Saya juga punya bukunya, jadi mereka masih menulis yang seperti itu. Tetapi ketika yang sudah seperti ini, mutasyabihat itu penyakit yang disebabkan oleh angin. Nah ini sudah nggak bisa. Makanya mau nggak mau harus dibuang. Ada kalanya memang begitu. Di Cina pun demikian. Jangankan ini yang pengobatan Islam, pengobatan Cina, ya, yang notabene dia ya bisa saja lah dimasukin kemana saja. Itu aja ketika mau mengadakan penyatuan, penggodokan penyatuan, itu tetap ada yang dibuang. Entah baik itu meridiannya ataupun letak meridiannya. Ya kan. Kayak contohnya saya kasih contoh satu ini, akupunkturi jangan marah ya. Ini saya ambil dari kitab yang lama. Ini kitabnya Huatau. Huatau itu menulis, jadi di bawah tempurung lutut itu ada 5 cun di bawah. Itu ada titik.
Sementara orang hari ini 3 cun, namanya Cusanli. Ini kan perbedaan. Hari ini dikatakan Cusanli, 3 cun di bawah lutut, kan di bawah lutut tupi ya, yang legokan itu tupi, bawahnya lagi kemudian Cusanli. Tapi kalau Huatau mengatakan itu 5 cun. Ini 5 dengan 3 jauh, jauh perbedaannya. Orang setengah cun aja udah jauh. Ini mohon maaf kalau saya pakainya masih yang lama gitu ya. Walaupun saya ketika ujian negara saya pakai yang baru. Saya belajar lagi kan ketika ujian negara. Tapi pada prinsipnya saya tetap pakai prinsip yang lama. Yang saya pakai tetap prinsip yang lama. Makanya ketika itulah sebabnya kok kenapa kok saya sempat ditanya sih. Waktu itu di antaranya pertanyaan kayak Ustaz Nuzul itu menanya, kenapa kok antum sinse kok nggak mau pakai akupunktur gitu ya. Di antaranya itu tadi karena saya masih menggunakan era klasik gitu ya. Yang titiknya itu beda itu. Terus misalkan meridian tuh berapa cun kanan kirinya itu beda dengan yang sekarang. Makanya saya mau nganut sekarang ilmu saya yang dulu, mau nganut yang dulu ujian negaranya yang sekarang gitu kan. Jadi ya udahlah, ya paling aman itu ya daripada terjadi perentangan mendingan saya nggak gunakan. Soalnya kalau saya pakai yang dulu orang sekarang, ini dari mana nih gitu. Walaupun saya berikan kitabnya itu ya. Itu begitu. Nah, ini juga terjadi ketika hal yang baru. Sebenarnya bukan hal yang baru lama. Ketika kita mengatakan ada penyakit angin dalam, angin luar. Yang mana lagi nih gitu kan. Ini repot juga. Tapi karena ini itu artinya nggak kayak pengobatan TCM ya. Itu ada standarisasi namanya TCM. Harus mengacu pada yang sudah ada itu ya, yang sudah dipakai itu ya, saya nggak menggunakan karena dia sudah dipakai standarisasi seperti itu. Kalau nggak boleh kan. Ya saya enggak akhirnya kan. Nah kalau ini kan belum ada standarisasi. Di Indonesia pun Tobib itu biasanya dipakai oleh pengobat yang belajar di India atau Pakistan gitu kan. Kalau di Kemenkes 1076 tahun 2003. Jadi sah-sah saja ketika kita membahas dari sisi itu menurut versi kita sendiri karena memang belum ada standarisasi pembuangan 3 kaidah ini. Ya. Jadi penyakit angin dalam dan angin luar mau nggak mau harus diakui karena memang belum ada. Jadi nggak ada standarisasi pembuangan. Kalau tahun 60 kan di Tionghoa ada pembuangan, ada penambahan dan pembuangan. Kalau ini enggak. Ya makanya saya masih berani untuk menyampaikan karena nggak ada pembuangan di sini. Di Indonesia itu dan di Indonesia itu nggak kayak negara-negara lain, Masya Allah gitu kan. Ya, silahkan saja Indonesia. Jadi jangan dikira kemudian, kami susah mau ini dikekang. Mana ada, Indonesia nggak ada yang dikekang. Ya kan? Orang jualan jamu keliling tanpa resep aja bisa. Gitu. Mana sih? Jadi aman lah ya. Nah, kemudian Masya Allah. Kemudian ini disampaikan, ini angin dalam atau angin luar. Dan kedua angin tersebut sifatnya 4. Panas, dingin, kering, atau lembab. Kan? Atau komplikasi di antara 4 ini. Panas, dingin, kering, lembab. Kadang panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering, itu namanya komplikasi. Jadi sebenarnya penyebabnya 4 tadi. Penyebab utamanya adalah angin dalam atau angin luar dan sifat anginnya itu 4. Ya. Nah, terkadang sesuatu yang datang dari dalam mempengaruhi yang di luar, sesuatu yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Contohnya begini. Misalkan angin dalam itu contohnya misalkan sedih. Ya. Sebenarnya sedih. Sedih itu akan melukai organ. Makanya Al-Imam Al-Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan menyebutkan pengobatan penyakit kolbu ada 2, ini alamiah dan syariah. Nah, syariahnya sudah tentu orang sedih itu dinasihati, sabar, jangan sedih, kan gitu ya. Tapi ketika dia sudah melukai badan, ini ekstrim sedihnya atau terus-menerus sedihnya, akhirnya orangnya kurus, kulitnya kering, ya, paru-parunya terkena atau kadang-kadang gatal, juga bisa terkena gatal. Maka ini pengobatannya berarti alamiah dan syariah. Alamiahnya adalah badan yang sudah terserang. Ini namanya angin dalam. Tapi kalau diobati dari luar saja nggak bisa. Selama sedihnya belum, masih ada gitu kan. Penyebabnya apa? Sedih. Paru-parunya misalkan udah sehat, kulitnya udah sehat. Tapi sedihnya masih, tetap aja nanti terluka lagi. Nah, faktor utama juga seorang pengobat juga nggak bisa kemudian langsung, ini sedih. Kasih brotowali misalkan. Brotowali obat gatal ya. Gatalnya misalkan karena parunya karena sedih. Kasih brotowali. Ya oke lah, gatalnya agak mending. Ya. Tapi sedihnya
ya kan? Sedihnya itu yang misalkan sedih yang bikin kurus, sedih yang bikin gatal, sedih yang bikin kulit kusam. Ya, brotowali itu kan hanya memperpahit kehidupannya dia. Tapi tidak bisa menghilangkan. Tapi tidak bisa menghilangkan sedihnya, kan? Artinya gatalnya mendingan. Tapi tambahannya kan kehidupannya sudah pahit. Brotowali kan rasanya pahitnya luar biasa. Jadi hanya memperpahit kehidupan dia, menambah pahit itu. Maka itu yang namanya angin dalam. Yang ini angin dalam. Kadang-kadang marah, dongkol, curiga, iri hati itu juga kan menyerang karena fikulu bimarot ketika penyakit itu menyerang kolbu maka dia akan Allah akan tambah penyakitnya. Yang lain juga akan terkena sakit juga gitu. Nah, ini angin dalam. Jadi artinya di sini sebenarnya sedih ini sifatnya kering. Oh, kok dari mana tahu? Ya kalau orang sedih mengeringkan badan gitu. Makanya kan kalau kadang-kadang kita ketemu teman lama yang dulunya segar bugar, begitu ketemu, kok kamu sekarang kurus, ya kan? Tua kurus. Ternyata kehidupannya sedih. Misalkan. Tapi kehidupannya bahagia, wah seger banget. Gitu. Kamu tambah awet muda saja kan itu ya. Jadi itu tadi gembira memperlancar peredaran darah gitu kan, menghangatkan badan gitu kan. Sementara sedih itu mengeringkan tubuh. Gitu. Khawatir cemas melembabkan tubuh. Khawatir cemas itu melembabkan tubuh. Misalnya gitu. Ketakutan melemahkan ginjal sehingga gampang kencing gitu. Orang yang takut itu bisa terkencing-kencing. Jadi ini yang namanya angin dalam kemudian menyerang. Ini penyakit mutasabiat. Atau bisa jadi angin luar mempengaruhi. Ya, orang itu terserang penyakit dulu, baru kemudian emosinya tidak stabil. Ada seperti itu. Ada kalanya orang yang kalah tender masuk rumah sakit ada. Nggak ada hubungannya antara tender dan rumah sakit. Begitu kalah tender masuk rumah sakit, gagal ginjal gitu. Padahal kalau ditanya ada hubungan nggak antara kalah tender dengan rumah sakit? Nggak ada hubungan. Tapi itu tadi, ketika kadang-kadang orang shock itu begitu. Ini namanya angin dalam, walaupun tidak diakui dalam pengobatan barat. Ya. Ini namanya angin dalam. Dan penyakit mutasabiat ini terkadang mada, terkadang kaifiat, terkadang dia materi, terkadang fungsi saja. Gitu. Orang dicaci maki nggak nyaman kan? Itu kemudian nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kan jantung yang kena. Karena susah tidur itu jantung panas. Orang ada masalah juga kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya nggak harus masalah yang berat sih. Orang pingin pulang kampung aja nggak bisa tidur. Gitu kan. Besok mau pulang kampung nih. Ya aja malam ini nggak tidur itu. Beres-beres ini, beres-beres itu. Padahal nanti kalau pulang macet. Ya, nggak sampai-sampai juga. Tapi tetap aja nggak bisa tidur. Sesuatu yang membahagiakan juga akan membuat orang bisa tidur. Hawanya panas. Jadi kalau sejuk ya dia tidur. Makanya seperti itu. Jadi terkadang kaifiah, terkadang dia hanya ya dari dalam saja, emosi, perasaan saja, atau terkadang mada, terkadang memang materi seseorang makan, kemudian sakit. Makan misalkan kebanyakan pedas kemudian sakit, ya. Kemudian makan apa kemudian mencret, ya kan? Ini terkadang makanan. Ada kadang dari materi, ada dari fungsinya. Jadi macam-macam itu mutasabihat. Ya. Kemudian penyakit alaliyah ini penyakit yang merubah kondisi tubuh. Kalau tadi merubah tabiat, kalau mutasabihat itu merubah tabiat yang dari periang menjadi pemurung, misalkan itu. Dari pemurung menjadi periang, kemudian dari happy jadi sedih dan sebagainya. Ini penyakit tabiat. Ini kan masuk kategori fungsi. Ada kalau alaliyah ini lebih ke arah tubuh. Lebih ke arah tubuh. Artinya seperti tertumpahnya darah tertumpah, misalnya kena kecelakaan, kegigit monyet misalkan, kegigit kucing atau kemudian kena pisau atau ini yang masuk kategori alaliyah juga. Jadi kemudian naudzubillah kecelakaan misalkan gitu ya, atau kena tembak atau kena panah, kena peluru, kena apa ya, atau digigit binatang gitu. Atau kalau kecelakaan yang pindah posisi adalah tulang misalkan. Yang lain terkadang tertumpahnya darah. Ya. Dan macam-macam lah tergantung kecelakaan itu. Ya, perubahan bukan perubahan tabiat tapi perubahan fisik tubuh. Perubahan materi. Ya. Kalau tertumpahnya darah kan materi dalam tubuh berkurang. Ya, itu. Kemudian yang ketiga al-am. Al-am ini mencakup mutasabiyah dan aliyah. Al-aliyah. Jadi kadang begini, contohnya begini. Misalkan ada orang kecelakaan.
ya, naudzubillah ya, kecelakaan, tes mobil jatuh, ya kan, ya nggak, jurangnya nggak usah dalam-dalam, jurang tapi nggak usah dalam-dalam, ya 3 meter lah ya, jangan kedalaman nanti mati. Sebenarnya yang nggak mati loh ya, yang nggak mati bisa selamat. masih selamat. Nah, ketika dia masuk rumah sakit, maka yang diobati adalah fisik, betul nggak? Bagian yang lukanya diobati, yang kesleo di kepatah tulang pun yang kesleo dibetulkan. Padahal tubuh itu satu kesatuan, ya kan? Kalau dalam pengobatan klasik, masing-masing tubuh yang bagian luar itu ada tuannya itu yang di dalam. Artinya gini, contohnya ketika Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah mengatakan fa inna dimak wa huwal muh. Yang namanya dimak itu muh, yang namanya otak itu sumsum, ya kan? Artinya kalau otak kurang sumsum ya jadi ingatannya bermasalah, gampang pusing lah, ya, susah tidur lah gitu. Ya. Dan sumsum itu dikirim dari esensi yang berada dari tulang punggung, kemudian dari esensi itu penyaringannya dapatnya dari ginjal dari hati, dari makanan dan minuman, dari limpa dan lambung, dari makanan dan minuman. Nah, sementara ketika terjadi benturan yang keras, ini termasuk salah satu penyebabnya ilkunasa. Terjadi benturan yang keras, kemudian ada sesuatu ketika dia dibetulkan, dibetulkan. Kan beda antara pembetulan yang tubuh membetulkan sendiri dengan dibetulkan orang. Ya. Misalkan ahli elektronik saja, misalkan contohnya radio rusak, kemudian dibongkar, dipatri sini, situ. Tapi kan beda dengan yang dari perusahaan. Betul nggak? Hasilnya beda nggak dengan yang perusahaan? Walaupun dia ahli banget gitu ya. Begitu kayaknya lebih rapi yang dari perusahaan, betul kan gitu ya. Dari pabrikan gitu ya. Orang mesti tahu kok. Oh, ini pabrikan nih. Wah, ini bikin sendiri gitu kan. Ini pabrik loh ya. Ya ini Allah gitu. Ini yang bikin Allah gitu. Reposisi dia meluruskan dan sebagainya, tapi ingat, dia tetap manusia. Iya kan? Dan yang paling tahu persis letaknya tubuh itu ya tubuh kita sendiri, kan? Nah, Allah yang paling tahu. Ya, jadi ketika pembetulan tersebut ada kalanya sumsum tidak masuk ke tulang, terhambat sedikit saja, itu ya orang nggak ngeh gitu, nggak ngeh ya, kayak itu tadi kayak radio dibetulkan ya ada keras, tadinya bening ya, sekarang ya nggak apa-apa, udah biarin aja dah, pokoknya bisa didengerin gitu ya. Kita putar radio, suaranya kencang, kayaknya ada yang aneh ya, boleh bisa jadi kan itu hambatan sebenarnya. Sumsum ke arah tulang pun ada hambatan. Nah ini sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi penumpukan. Lama-kelamaan kemudian buat jalan berat gitu ya. Tiba-tiba sekian tahun kemudian dia jalan berat. Ini namanya penyakit al-am. Jadi penyakit al-aliyah pada awalnya kemudian dicampur dengan penyakit mutasyabihah tadi. Kena angin dari luar. Makanya katanya irkun nasa itu nyeri dari panggul sampai ke telapak kaki. Adanya sumbatan yang tidak sempat diurai, kemudian terkena angin dari luar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tahun, 2 tahun. Menumpuk ya. Numpuk. Karena dulu pernah ada orang Riyadh ya, kemudian yang datang ke sini, kemudian beliau ini periksa. Dan saya katakan, kemudian setelah saya periksa, saya katakan, kalau tidak keliru, itu 11 tahun yang lalu itu, antum ada terjadi permasalahan pada tulang. Entah itu kecelakaan, entah itu jatuh gitu ya. Gitu. Waktu itu hitungannya. Waktu itu saya hitung, perhitungan saya hitung. Wah, sekitar tahun 2000 sekian gitu, 2011 waktu saya. Kemudian beliau mengatakan, oh iya, betul. Contohnya begitu misalkan. Jadi saya tetapkan tahunnya, kayaknya sekitar tahun sekian. Ada, kan dia ingat, kayaknya nggak ada, saya ingat. Saya kasih tahu tahunnya, penambahan dan pengurangan saya hitung, kemudian kayaknya sekitar tahun sekian deh. Oh iya benar, waktu itu lagi jalan pakai bus, kemudian bareng-bareng guling dari welan besar, kemudian guling ke bawah. Tapi udah dibetulin di rumah sakit, sempat nyari juga. Nah itu maksudnya, ini namanya penyakit al-aliyah kemudian bercampur dengan penyakit mutasyabihah, disebut penyakit al-am.
penyakit umum secara kumpulan. Jadi, nah yang seperti ini maka pengobat akan berselisih pendapat. Yang diobati al-aliyahnya dulu. Apakah Karena iya mutasyabihat? tulangnya jadinya dia nggak bisa jalan, susah. Iya. Jadi kan, tapi dulunya udah bagus, sudah beres. Ya tapi namanya juga reparasi ya. Oh, reparasi kayak ini itu apa ahli tulang ya. Seahli-ahlinya tetap dia posisi dia sebagai manusia itu tetap pasti. Walaupun ada ahli tulang garansi pun tetap dia manusia. Artinya presisi kemudian sumsum masuk itu ya nggak bisa dipastikan seperti itu, ya kan. Makanya kadang-kadang saya memberikan saran yang kayak gitu itu udah gini aja dah. Kalau nggak terlalu parah, saya bikin saran. Misalkan ubi ungu tumbuk atau apa cangkang remis atau cangkang kepiting itu ditumbuk kemudian dikasih air kemudian dibalurkan, ditambah jahe boleh. Kemudian agar dia nanti tubuh itu akan proses sendiri, mencari posisi sendiri. Beberapa kali saya lebih suka begitu walaupun saya juga termasuk lulusan patah tulang gitu ya. Tadinya saya juga belajar tentang tulang. 524 tulang saya juga belajar, bukan nggak belajar. Cuman saya sekarang mencari yang lebih efektif agar tidak menemui penyakit alam di kemudian hari gitu ya. Makanya ini penyakit alam itu ya kecelakaan sekian tahun yang lalu tapi udah diberesi tapi ternyata masih ada masalah yang kemudian dia masuk. Ini yang dimaksud 3 penyakit itu. Nah, jazakallah khairan Sensei. Kemudian Sensei, energi vital bagian luar orang klasik Tionghoa biasa mengatakan Wei Qi tadi ya. Maksudnya Wei Qi. energi vital yang berada di posisi bagian luar. Betul. Dan para pengobat klasik menyebutkan juga bahwasannya pertahanan energi luar ini didominasi oleh kekuatan energi vital paru-paru. Ya. Kuat lemahnya energi vital paru itu menentukan kuat lemahnya kulit. Ini maksudnya bagaimana Sensei? Apakah kalau kulit kita bermasalah ini menandakan fungsi paru-paru juga bermasalah atau gimana? Jadi istilahnya begini. Penampilan luar itu mencerminkan dalam. Ya. Semua pengobat klasik itu membuat analogi yang diteliti berdasarkan penelitian dan pengalaman. Jadi gini, ketika semua kaitannya sama kolbu, pasti itu. Semua kaitannya ke kolbu. Tapi kolbu ini kan raja. Ya. Apa ya, presiden ya berarti. Masa presiden nggak punya menteri gitu ya? Artinya gini, pastilah seorang presiden atau seorang raja nggak ngurus ekonomi sendiri, nggak ngurus pasukan perang sendiri, itu ya, nggak ngurus pendidikan sendiri gitu kan. Mesti ada menteri pendidikan, ada menteri penerangan, ada nggak sih? Ada menteri perekonomian gitu ya, ada menteri keuangan, itu pasti ada itu ya. Nah, kolbu itu raja, itu sepakat semua. Semua pengobat klasik sepakat, mau India, mau Cina, mau Turki, mau Arab, ya, itu sepakat. Rajanya itu kolbu. Tetapi semua juga sepakat kalau raja itu pasti punya menteri. Nggak mungkin enggak ya. Kalau raja nggak punya menteri, namanya bukan raja. Yakin itu harus begitu ya. Jadi saya raja tapi nggak bermenteri. Mendingan raja nggak bermahkota, tapi nggak DPD, nggak bermenteri. Pasti kalau presiden kalau sendiri ya so hebat-hebatnya, misalnya Pak Jokowi hebat banget itu, tapi kalau nggak ada menterinya ya tetap saja kan. Masa beliau mau ekonomi diurus sendiri, nggak mungkin. Pasti ada menterinya, pasti ada. Nah, itulah sistem kinerja yang bagus. Artinya, nah ini begitu pula. Sehebat-hebatnya jantung, tetap saja dia harus punya menteri. Dari Indonesia sehebatnya Pak Karno punya menteri, sehebat-hebatnya Pak Harto punya menteri, sehebat-hebatnya Pak SBY punya menteri, sehebat-hebatnya Megawati, sehebatnya Gus Dur, semuanya punya menteri. Termasuk Pak Jokowi yang paling baru ini, tetap semua punya menteri. Artinya tidak bisa dipandang sebelah mata menteri itu. Nah, sehebat-hebatnya kolbu, dia punya menteri. Nah, paru ini menteri yang mengurus kulit. Artinya dia penanggung jawabnya. Makanya kalau ini perhatian juga ya, masyarakat ini jangan dikit-dikit demo ya. Lihat dulu. Jadi terkadang terjadi permasalahan di kulit ini perhitungan paru yang kurang tepat. Ya biarin paru ini konsultasi sama kolbu gitu ya. Biar diselesaikan. Ya, karena kalau kolbunya sedih, ya kan? Dan paru-paru ikut jadi masalah. Jadi sedih itu dari kolbu ke paru. Parunya jadi kering. Ketika paru jadi kering, dia tidak bisa ngisi esensi dan energi. Kulit menjadi kering. Makanya orang Indonesia itu mengatakan
yang di luar itu dikasih nama pori-pori. Iya. Karena dia yang di dalam tuh paru-paru gitu ya. Di dalam agak mirip-mirip dikit lah ya. Jadi ini sebenarnya bukan dimaksud begitu ya, tapi kalau di Cina kan nggak sama, Indonesia aja agak sama. Jadi pertahanan bagian luar mau nggak mau yang bertanggung jawab paru gitu ya. Yang dicalakan paru tuh. Jadi nah mantapnya ini kalau negara mau mengikuti petunjuk badan itu ya, mengikuti badan. Itu kalaupun gatal nggak ada yang demo, ya, ya kan? Itu harusnya begitu tuh. Itu harus diakui itu. Jadi biarkanlah tubuh itu mengerti. Semua tahu. Kalau lagi ada kekurangan apa kelebihan tuh semua tahu. Badan tuh semua tahu. Oh ini berarti saya gatal, saya ada kekurangan di paru, gitu kan? Nah, karena paru-paru yang mengirim energi vital dengan cairan. Cairan dan energi vital, esensi dan energi ke pertahanan tubuh. Kalau parunya lemah, maka luar tubuh menjadi lemah. Angin gampang masuk, orang yang gampang masuk angin. Makanya kadang-kadang orang masuk angin aja kalau dikerok di sini, gatal di sini. Gitu kan? Kadang habis itu dikerok di sini, gatal di sini. Itu karena ya itu tadi. Biasanya karena masuk. Kenapa dikerok? Karena ini kan penemuan terakhir 2013 apa ya? Profesor Didik Tamtomo yang melakukan penelitian tentang kerokan. Jadi energi vital bagian luar diserang, paru-parunya terkena. Kan begitu. Nah, Sensei. Kemudian Sensei, beberapa orang sering mengkonsumsi buah-buahan itu akan meringankan untuk penderita eksim ya. Kemudian beberapa orang yang tidurnya tidak terlalu malam, kemudian dengan mengurangi stres, mengurangi sedih, itu pun akan meringankan beban penyakit eksim tersebut. Berarti ini apa keterkaitan antara beberapa penyakit seperti stres, sedih, itu harus diatasi dulu, kemudian baru bisa ke bagian yang luarnya. Itu sebenarnya saya katakan tadi sebelum ini Ibnu Qayyim mengatakan pengobatan kolbu alamiah syariah gitu kan. Jadi dia mau eksimnya sembuh tapi sedihnya enggak. Memang kesembuhan binillah, tazil Allah. Tapi secara teori nggak bisa. Secara teori nggak bisa. Tapi kalau sembuh bisa jadi kan? Kalau Allah menyembuhkan sah-sah saja kan? Tapi dalam teori pengobatan klasik nggak bisa begitu. Jadi memang itu semua berkaitannya dengan paru. Paru itu memang sifatnya kering. Dan dia paling anti terhadap kering. Dia nggak suka yang kering. Kenapa? Karena dia udah kering. Contohnya gini, saya misalkan hidup di puncak gunung, dingin kan? Pasti nggak suka dingin dong. Tentu. Misalkan pas lagi dingin, silakan minum es teh biar seger. Wah malam-malam begini minum es teh. Makin dingin. Nah, makin dingin. Di Gunung Bromo itu nggak ada orang nyari es teh ya. Atau di Malang ya. Tapi yang dicari kan yang panas. Nah paru-paru itu kering. Maka dia nggak mau kalau terkena kering. Maka organ yang paling anti terhadap kering adalah paru. Ya. Nah kering ini berarti kan ketika seseorang sudah terlemah parunya, kemudian terkena eksim, berarti kan paru-paru butuh dilembabkan, gitu kan? Kalau dia nggak mau kering, berarti ya udahlah dilembabi, gitu ya. Dan buah-buahan itu hampir mayoritas buah-buahan, saya tidak bilang semua, mayoritas buah-buahan itu rasanya manis ya. Ya walaupun ada asamnya pasti manis ya. Manis itu memiliki dua sifat, lembab dan manis. Manis itu lembab dan hangat. Ya. Lembab dan hangat. Hangatnya memupuk energi vital, lembabnya melumasi tadi, ya kan? Kekeringan paru itu terlumasi, maka terbayar ke paru-paru itu dilembabkan. Kekurangan energi vital bagian luarnya, hangatnya itu yang menguatkan energi vital, karena energi vital itu bagian dari sifat panas yang ada di dalam kolbu. Jadi emosi yang mengganggu kolbu, kalau kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, paru-paru itu tukang kipasnya jantung, tukang kipasnya kolbu. Jadi kasarnya gini, kalau itu kolbu lagi bersedih, ya kan? Ibaratnya ya dia ngipasinya lebih kencang kali ya. Jadi dianya ini kalau bahasa Ibnu Qayyim begitu sih ya. Gimana ya? Kita mau mengatakan apa disebutkan di situ ya, memang tukang kipasnya kolbu. Jadi kalau kolbu bermasalah maka paru-paru akan
melemah. Yang paling lemah dulu kan sama-sama di dada juga kan. Paru-paru dulu. Nah, ketika paru-paru lemah maka berdampak kepada kekuasaannya. Kasarnya gini lah ya, menteri lagi menghibur raja itu ya. Ini bukan tukang kipas beneran ya. Masa menteri ya bagian pertahanan luar masa tukang kipas ya. Maksudnya ya bukan begitulah. Nanti jangan sampai kemudian presiden tukang kipas menteri kan enggak. Nanti dicerca lagi, masyarakat mencerca, padahal ya sah-sah saja. Ya kan, menteri itu yang bantu raja kan. Ya, saya punya menteri-menteri bantu raja, tolong kipasin saya itu, ya boleh saya bener itu nggak salah. Wong kolbu aja dikipasin sama Pak Aruf kata Ibnu Qayyim. Nah ini ya, tapi ketika yang paling dekat dengan dia itu terjadi kelemahan, maka paru-paru pun akan mengabaikan tugasnya dia sebagai, dia lebih mementingkan kolbu dong. Kalau lagi kolbu lagi sedih, kolbu lagi kecewa, lagi stres itu kan, akhirnya yang mensuplai energi bagian luar dan melembabkan kulit bagian luar, ya sementara nggak dilakukan dulu demi untuk urusan kolbu ini yang paling penting. Biasanya begitu. Baik, Sensei. Jazakallah khairan, Sensei. Dan kemudian kita beralih ke pertanyaan yang berkaitan dengan racikan ininya, obatnya ya, Sensei. Ya, tadi temu hitam itu sifatnya pahit, dingin, dan bisa menguatkan energi vital paru dan mengukuhkan rutuba paru. Sehingga bisa digunakan untuk meremajakan kulit. Benar ya, Sensei? Apakah temu hitam ini bisa diganti dengan herbal yang lainnya? Atau sebenarnya banyak sih bisa diganti. Misalkan, diganti, ya? cuman kadang-kadang begini, ada beberapa etika yang menjadi standar yang tidak disepakati. Indonesia kan itu standar yang belum disepakati. Contohnya begini, saya kasih contoh. Misalkan temu hitam diganti dengan pasak bumi, kan? Boleh kan? Sah, boleh. Dan itu bisa. Pasak bumi juga obat eksim. Tapi yang jadi masalah ketika kita beli pasak bumi, ya kan? Beli apa pasak bumi? Buat apa? Buat obat gatal. Gatal yang mana nih? Gak enak kan? Padahal memang enggak, gatal yang di kulit. Kulit apa kulit? Nah kan repot kita. Nah, jadi apa ya? Akhirnya para tabib itu sepakat untuk tidak sepakat ya. Dibilang sepakat ya tidak sebenarnya. Akhirnya ya sudahlah pakai ini temu hitam atau pakai brotowali itu. Jangan pasak bumi boleh? Jangan itu. Karena sebenarnya bukan nggak boleh. Tapi itu tadi jadi masalahnya kayak sudah diklaim gitu ya. Pasak bumi itu ke arah itu gitu ya, ke arah stamina pria. Jadi kalau buat obat, ini kan obat diare juga dia obat diare, dia obat eksim itu ya. Tapi kalau orang beli pasak bumi, sekarang temu hitam katanya kata Syekh Muhammad boleh diganti dengan pasak bumi ya. Pas beli pasak buminya nih jadi masalah. Saya gatal. Beli pasak bumi buat obat gatal ini, yang gatal bagian mana? Repot jadinya. Sebenarnya bisa diganti, termasuk daun pepaya. Itu juga. Kalau ini kalau eksimnya lembab ya, saya katakan. Ya, baik. Karena pahit itu mengeringkan. Kalau eksimnya lama maksudnya. Tapi kalau eksimnya yang nggak lama ya, kering. Kalau eksimnya yang kering ya obat-obatnya pelembab, entah itu jeruk ya, entah itu stroberi, buah-buahan lah ya, itu yang melembabkan, buah-buahan yang melembabkan. Ini kalau karena angin dikarenakan angin gitu. Kalau dikarenakan angin berarti penyakit baru dong, maka obatnya bisa buah-buahan lah, jeruk lah, stroberi lah gitu. Ya, kemudian bahkan kulit jeruk pun bisa. Ya, kemudian beras ya, kemudian juga daun bawang, daging kelapa gitu. Ini juga bisa, adas itu. Tapi ini kalau angin, eksim-eksim yang nggak lama. Tapi kalau eksim yang membandel, berarti karena lembab. Kalau lembab kita menggunakan yang kayak temu hitam itu karena dia pahit. Pahit itu sifatnya mengeringkan. Mengeringkan yang lembab tadi. Tapi apakah bisa diganti? Bisa, sangat bisa. Mau pakai daun pepaya boleh, mau pakai temu hitam boleh, mau pakai temu putih boleh, pakai kunyit juga sering digunakan kunyit untuk eksim, kemudian juga mau digunakan untuk, makanya kadang kunyit untuk eksim, padahal dia mengeringkan, jahe untuk eksim, ya kan? Ya karena perbedaannya itu tadi, kalau eksim karena angin ya jahe, tapi kalau yang membandel ya nggak pakai jahe, pakai kunyit lah, temu hitam lah, brotowali lah, atau pasak bumi lah agar keren gitu ya, itu begitu. Ya, dan apakah temu hitam ini mudah didapat di pasaran sih? Sebenarnya kalau temu hitam itu tukang jamu. Tukang jamu. Kalau di pasar ya ada, tapi kalau tidak, kalau susah mendapatkan itu bisa diganti kunyit.
diganti. Baik Sensei. Baik Sensei, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan, dan kita saatnya buka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, khawatirin selama jazakumullah, dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ummu Abdillah di Mamuju. Ummu Abdillah di Mamuju ya. Ya, pertanyaan saya Ya, begini, silakan. Sensei. Ada keponakan saya umur 5 tahun lebih. Itu kadang sakit paginanya Sensei, dan kambuhnya itu kalau sudah tidur malam sesaat begitu, sekitar 1 jam. Tapi ini kadang-kadang pada saat diperiksa di luar itu tidak ada luka Sensei. Mohon solusinya Sensei. Umur berapa tadi? 5 tahun. Umur 5 tahun lebih. Ya, itu sudah berapa lama Ibu? Sekitar satu tahunan mungkin. Belum pernah diperiksa, Bu? Belum pernah diperiksa di dokter ahli, pernah dulu cuma masih puskesmas dulu waktu kambuh pertama kali. Katanya apa? Kata dokter Ya. gimana? Tidak, saya tanya kakakku, karena anaknya kakakku tidak ada juga, dia bilang apa-apa. Nah, maksudnya cuma dikasih obat anu gitu. Baik, Dulu waktu kambuh pertama kali. baik. Ada yang mau Ini ditanya? beberapa bulan ini baru kambuh lagi. Baik Ibu. Pertanyaannya sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei Ibu. Ya. Baik. Jazakallah khairan. Silakan Sensei. Ya. Biasanya dubur dan kemaluan itu ada beberapa pengobat klasik, diantaranya klasik Tionghoa itu menghubungkan dengan paru. Paru juga. Ya, selain kulit, dubur, kemudian kemaluan. Kadang dihubungkan dengan itu. Ya. Dan anak kecil itu, saya pernah membahas tentang kelainan anak kecil ya. Seringnya anak kecil itu hubungannya kalau nggak pencernaan ya pernafasan. Kalau nggak limpa, kemudian paru. Jadi dari saya sudah pernah membahas anak kecil itu pada wanita itu ya sampai kelipatan 7 tambah 7 dari 14 ya. Setelah itu ya maka dia dianggap sebagai dewasa atau pemuda ya. Pada pria ya sekitar 16 tahun ya, setelah melampaui masa balik sampai balik itu ya disebut dewasa. Dan paling penting itu nggak ada masa remaja. Karena masa remaja itu biasanya kebiasaan tradisi, walaupun itu istilah ya, tradisi barat untuk remaja itu ya biasanya masa remaja, masa bercinta, masa pacaran. Maka harusnya jangan, nggak bisa. Anak-anak balik berarti dewasa. Ya, dewasa itu ya sudah harus siap menentukan langkah. Ada perintah dari Allah dan Rasulnya SAW. Ya, nggak ada remaja untuk bercinta dan lain sebagainya. Gitu ya. Masa remaja, masa indah. Dewasa, kalau sudah dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu sudah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masih di bawah 7 tadi kan. Ini kan nanti masih masuk kategori kekanak-kanakan. Anak ya. Maka ada beberapa obat penghilang nyeri. Manis juga penghilang nyeri, madu penghilang nyeri. Maka saya pernah katakan juga di antaranya, saya dulu pernah mengatakan ketika ada orang yang sunatan untuk menghilangkan nyerinya boleh makan ayam kampung gitu ya. Ayam kampung bakar itu juga penghilang nyeri. Madu juga penghilang nyeri ya. Walaupun anak wanita itu pada orang Jawa itu akrabnya dengan kunyit. Tapi yang jadi masalah kan anak 5 tahun ini terbiasa minum jamu apa tidak? Kalau biasa minum jamu ya tinggal dimintai saja ke jamu yang keliling. Tahu jamu keliling itu setahu saya nggak mau itu mana sih? Mamuju, Sulawesi ya. Woi, saya pernah di ND 9 hari saya di ND. ND itu dekat Flores ya. Nusa Tenggara Barat. ND. Saya pernah di ND itu ada tukang jamu keliling itu ada. Kalau tukang jamu keliling itu soft dia, artinya ketika diminta kunyit dong, nah itu dia kasihnya soft. Jadi anak kecil pun sekarang itu kan ada itu yang kunyit pun dipakai plastik yang panjang kemudian dikenyot sama anak kecil. Ya. Kalau ibunya kalau bikin kan nggak enak gitu ya. Kalau ibunya bikin nggak enak, itu kunyit itu efektif digunakan untuk menghilangkan nyeri. Ya, walaupun ada beberapa bahan obat lain yang sifatnya penghilang nyeri, tapi anak-anak kan dicarinya yang paling enak ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Lina di Bekasi. Ibu Lina, silakan. Afan, Ya. mau tanya tapi di luar tema boleh? Masih kaitan dengan ini ya Ibu, kesehatan dan penyakit ya? Masih. Ya, silakan. Begini, tangan saya ujung-ujungnya itu seperti kesemutan. Tapi kesemutannya itu 24 jam. Ya. Awalnya hanya tangan kiri, sekarang udah mulai di tangan kanan. Nah, setelah pernah dicek ke rumah sakit, ke dokter, tidak ditemukan apa-apa sih. Nah, itu ada solusinya nggak ya? Umur saya sudah 48. 48 tahun. Itu sudah berapa lama Ibu? Sudah lumayan lama deh, berbulan-bulan ini. Baik. Bukan 24 jam saja, Bu? Iya, 24 jam. Dulu saya pernah berapa tahun yang lalu, kalau menurut dokter saraf itu tidak ditemukan apa-apa, hanya saja saya disuruh donor darah. Karena di atas umur 40 katanya kekentalan darah sudah mulai lebih kental gitu ya. Nah, biasanya saya suka donor, tapi setiap donor Tetap saja masih kesemutan? iya, untuk yang sekarang ini nih. Biasanya dulu yang berapa tahun yang lalu tuh saya udah nggak pernah begini gitu. Kan saya rutin setiap 3 bulan donor. Nah, tapi ini udah tuh 2 kali donor lah. Kesemutannya terus itu. Baik Ibu, pertanyaannya sudah kita bisa tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu. Terima kasih Sensei. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Saya kira Sinse. tadi kesemutan 24 jam. Setelah itu nggak kesemutan lagi gitu ya. Ternyata 24 jam tapi sampai lama. Maksudnya mungkin full gitu ya. Iya. Kalau full ya nggak 24 jam ya. Kesemutan terus itu Bu. Maksudnya jangan, kalau 24 jam berarti udah hilang sekarang kan. Udah nggak kesemutan lagi. Ya terdapat sudut pandang yang memang berbeda ya antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Dalam kedokteran timur, dalam pengobatan klasik juga nggak ada istilah donor darah. Dan nggak, ya berbeda, namanya juga berbeda ya. Sudut pandang juga berbeda. Jadi kalau datang kemudian solusinya donor darah itu ya, kalau dalam pengobatan klasik itu ada pengeluaran darah, itu namanya bekam, hijamah, bekam. Dan bekam ini sudah dilakukan oleh masyarakat Gayo, Aceh Pedalaman itu. Itu dari abad ke-7, sudah sangat lama sekali. Ya. Bahkan bekam itu sendiri ya bahasa sini bukan, karena kalau bahasa sananya, bahasa Timur Tengahnya kan hijamah. Jadi bekam itu sendiri ya sudah masuk bahasa Melayu. Yeah. Digunakan. Jadi ada itu pengeluaran darah itu hijamah atau bekam. Dan memang biasanya orang yang kesemutan itu di bekam langsung ringan ya. Kalau donor saya nggak tahu. Ya. Karena seingat saya belum pernah donor dan nggak pernah didonor. Mudah-mudahan nggak. Kalau dikeluarkan darah atau bekam, oh ya, memang ya. Ini biasanya sesuatu yang efektif. Jadi gini, seseorang itu ketika sudah memiliki prinsip, pertama itu prinsip dulu, jangan menyalahi prinsip. Ketika memiliki prinsip, misalkan, Ibu prinsip pengobatan itu misalkan yang bisa diterima itu kedokteran barat, ya berjalan, nggak ada masalah, karena kesembuhan itu dari Allah, kemudian berjalan. Memang kadang-kadang orang itu coba-coba, dan itu orang coba-coba. Jadi saya ke dokter itu nggak sembuh-sembuh, cobalah ke tradisional itu. Saya di tradisional nggak sembuh-sembuh, cobalah ke dokter itu. Sebenarnya coba-coba juga. Kalau kata saya mah nggak benar kalau coba-coba itu. Jadi seseorang itu memang harus memahami. Kalau dalam pengobatan klasik, sebenarnya kesemutan itu penyebabnya banyak sekali. Ada kalanya
Tapi yang pasti energi vital dan darah itu tidak mengalir lancar. Tapi rentetannya panjang karena pertama bisa jadi penyimpanan darah yang ada di hati. Satu, berarti fungsi hati bisa. Ya. Bisa juga dari jantung karena sistem kerja jantung. Bisa juga darah terlalu dingin. Bisa juga terhambat dengan balgam. Ya. Bisa juga terhambat dengan balgam. Dan tidak bisa dibilang kemudian ketika di kedokteran barat diperiksa kemudian tidak ada apa-apanya, kemudian di klasik nggak ketahuan, itu juga nggak bisa diklaim seperti itu. Karena saya pernah memeriksa ada orang dari Bekasi ke Bekasi arah Kelapa Gading, jadi apa yang Kalimalang gitu ya, sana yang arah ke Kelapa Gading. Kalau dari Kelapa Gading mentok nanti belok ke arah Bekasi, ya daerah Kranji. Daerah Kranji berarti. Saya pernah menangani. Jadi ada orang yang kurus, orangnya kurus, sesak terus, ya, kulitnya kering. Diperiksa nggak ketahuan penyakitnya. Dicek nggak ketahuan. Begitu kita periksa, saya bilang, ibu sih memang secara materi nggak ada masalah, paru-paru dan sebagainya nggak ada masalah. Tetapi secara fungsi paru-parunya lemah. Dan penyebabnya saya rasa dari sedih. Baru dia nangis tuh. Penyebabnya dari sedih. Ternyata begitu. Ada kalanya begitu. Jadi di komputerisasi ya sedih mana ada sih kemudian tampak ya. Dan ada kalanya juga darah yang tidak, darah itu kan cairan. Semua cairan itu juga yang bertanggung jawab menteri pengairannya berarti ya. Itu di bagian atas itu limpa. Di bagian atas itu paru, di bagian tengah itu limpa, di bagian bawah itu ginjal. Ya. Kalau seluruh tubuh berarti yang bertanggung jawab menteri pengairan secara umum, yakni limpa. Tapi kalau bagian atas, tangan, 2 tangan 2 kaki, itu masuk kategori limpa juga. Ya. Tapi kalau cairan bagian atas lagi, leher ke atas itu paru, kemudian pinggang ke bawah itu ginjal, bagian badan itu limpa. Tetapi kalau seluruh tubuh itu limpa. Nah, bisa juga limpa yang masalah, limpa yang lemah. Gitu. Dan memperlancar juga ada 2 cara. Ada yang menggunakan dari dalam, bisa menggunakan temulawak, 1 ibu jari, kemudian ditambah dengan kencur 1 ibu jari, kemudian diparut, seduh pakai air panas, kemudian disaring, kemudian diminum. Tapi jangan dikomben ya dengan obat dokter, karena kalau dikomben harus konsultasi ke dokter, boleh enggak gitu ya. Karena dokter adalah pengobat yang resmi di negeri kita ini. Ya, dan yang selainnya belum ditetapkan. Satu-satunya pengobat, yang lainnya penyehat. Ya. Jadi pengobat dokter adalah satu-satunya pengobat resmi yang ada di Indonesia. Selain dokter berarti kayak herbalis dan sebagainya itu penyehat. Judulnya begitu. Sesuai dengan PP 103 tahun 2014. Jadi adapun dari luar bisa menggunakan misalkan kencur, diparut kemudian dibalurkan di bagian yang kesemutan. Ya. Kemudian selebihnya ketika makan malam usahakan sebelum tidur jalan. Ya, setiap setelah makan kemudian usahakan jalan sebelum tidur, dan pagi hari jalan. Ya, tambah olahraganya. Jangan khawatir cemas. Ya, tidurnya jangan terlalu malam karena angin juga bisa menghambat sirkulasi energi vital dan darah yang menyebabkan kesemutan juga. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Halo? Ibu? Saya Ibu Mia di Donggala Ustaz. Jauh. Ibu. Saya Ibu Mia di Donggala. Di Donggala Palu ya Ibu? Iya betul sekali Ustaz. Silahkan Ibu langsung ke pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustaz. Halo? Ya. Ya. Iya Ustaz. Saya biasa merasa nyeri bagian perut bagian atas. Kemudian Ibu? Sakit dada, tangan panas,
biasa terasa panas sama kaki. Telinga juga terasa panas, Ustaz. Ya. Sering bersendawa, BAB kurang lancar, dan sering buang angin, Ustaz. Ya. Baik. Udah pernah periksa kemana? Nggak ada, belum pernah, Ustaz. Sudah berapa lama? Belum pernah, Ustaz. Sebelumnya saya tanya. Sudah pernah berobat belum pernah ya? Pernah minum kunyit, pernah minum kunyit diseduh air panas, saran dari Sinsei, kemudian sudah berkurang, hampir hilang. Ini setelah melahirkan baru terasa lagi, Ustaz. Oh, Seperti itu ya. Baik, Ibu. Baik, itu saja ya, Ibu pertanyaannya. Makanan apa? ini sudah berapa lama Bu sekarang? Iya, makanan apa yang boleh saya makan? Nggak, sekarang berarti udah berapa lama? Ini 2 bulan, Ustaz, habis melahirkan. Oh, 2 bulan? Habis melahirkan, Ustaz. Setelah melahirkan. Setelah melahirkan 2 bulan berarti. Iya. Tapi belum dicoba obat yang kemarin? Bagaimana, Ustaz? Kemarin kan katanya ringan. Kenapa nggak dicoba lagi? Saya coba, tapi saya tambah temulawak, Ustaz. Jangan ditambah dulu. Jangan ditambah dulu. Tetap aja pakai kunyit aja, nggak usah tambah temulawak ya. Oh, iya, Ustaz. Ya, Kunyitnya, seperti yang kemarin. Ustaz, apakah saya boleh minum madu dengan makan pisang, Ustaz? Cukup? Katanya cukup? Baik, itu saja ya, Ibu ya pertanyaannya. Mohon ditunggu jawaban dari Sinsei. Jazakallah khairan. Ya. Ya, silakan Sinsei. Jadi maksud saya kan waktu itu sudah ringan ya. Kemudian Sebelum pas melahirkan. sudah boleh dibilang sudah hampir sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sakit lagi, kemudian muncul lagi ketika Setelah setelah melahirkan. melahirkan. Ya udah dikonsumsi lagi seperti semula. Seperti yang dulu Ibu gunakan itu ya. Adapun bolehkah makan pisang? Boleh. Bolehkah minum madu? Boleh. Ya. Dan itu juga dibutuhkan. Buah dibutuhkan bagi orang yang menyusui. Madu juga sangat dibutuhkan buat orang yang menyusui. Demikian Bu, silakan dilakukan lagi obat yang dulu sudah pernah disampaikan dan mudah-mudahan kembali Allah sembuhkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinsei atas jawaban yang disampaikan, dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak sekali masuk di kesempatan ini. Dari Ibu Dewi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsei. Sinsei, saya sering gatal bila terkena angin dan makan seafood. Ya, kemudian biduran sampai sesak nafas, dada nyeri. Ini diakibatkan apa, Sinsei? Mohon solusinya. Syukran. Ya, ini sebenarnya kalau penanya itu memperhatikan dari awal gitu ya, dan dulu sering saya menyampaikan, apalagi memperhatikan gangguan yang diderita, itu sebenarnya ya sebabnya dari apa? Ya dari itu tadi kan. Jadi saya kalau makan seafood, ya kan, kalau kena angin, ya itu. Makanya ada pengobatan, ada istilah kaidah pengobatan. Itu Al-Imam Ibnu Qayyim membagi menjadi 3. Yang pertama adalah hifdzus shihah, mengkonsumsi makanan-makanan yang menunjang kesehatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-himya anil mudi, menjaga diri dari materi-materi, entah itu makanan, entah itu minuman ya, yang kalau kita konsumsi akan membuat kita sakit. Itu namanya al-himya. Bukan berarti kita mengharamkan seafood, enggak, cuman itu namanya bentuk al-himya, menjaga kalau dia masuk akan menjadi sakit. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan kaidah pengobatan itu cuma 2, al-himyah dan ad-dawa. Dan kalau orang itu mengetahui al-himyahnya, maka dia nggak butuh dawa. Nah, ini saya ngikuti Imam Qurtubi ini ya, ngikuti Madzhab Maliki ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah kan 4 mazhab juga dipakai, jadi 4 imam ini dipakai. Jadi ketika seseorang itu sakit, pengobatannya itu 2. Yang pertama, ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, pertama al-himyah, kedua dawa. Ya. Ini lebih tepat saya memberikan saran kepada ibu itu kaidahnya Al-Imam Al-Qurtubi. Dan barang siapa yang
mendapatkan dawa, dia memiliki obatnya, maka dia butuh alhimiyah. Meskipun saya memberikan resep, tetap ibu alhimiyah. Artinya alim itu berpantang tetap diet, jaga itu makanan yang membuat ibu sakit. Dan kalau sudah dapat alhimiyah, maka nggak butuh dawa. Masalahnya ibu tadi udah tahu alhimiyahnya. Yeah. Tadi kalau apa? Kena angin kemudian makan seafood. Makan seafood. Ya. Berarti yang dihindari cuman jangan makan seafood dan jangan kena angin. Kalau jangan kena angin gampang, minum jahe. Jadi geprek, seduh pakai air, jadi dibakar boleh, nggak dibakar boleh, seduh pakai air panas kemudian diminum. Itu untuk menghindari agar tidak terkena angin kalau sudah kadung terpapar angin gitu ya. Ya kalau nggak ya usahakan tidur jangan terlalu malam, jangan begadang. Karena begadang itu yang menimbulkan angin. Keserang angin gitu ya. Tapi kalau terpaksa harus jalan kemana biar nggak kena angin ya minum jahe. Ya, atau ngunyah kencur. Ya, selebihnya alhimiyahnya makanya kalau saya ngikuti kaidahnya Imam Al-Qurtubi. Kalau sudah tahu alhimiyah nggak butuh dawa gitu ya. Jadi alhimiyah itu tadi jaga agar tidak kena angin. Agar tidak kena angin ini jahe, bisa minum jahe, dan jahe berarti tidak masuk kategori, dalam hal ini jahe tidak masuk kategori obat, tapi masuk kategori hibdus sihat. Jadi penjagaan agar materi yang bisa membuat kita sakit itu tidak masuk ya. Demikian Bu, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Syukuran Sensei, wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, kami masih beralih ke pesan singkat kembali yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Di antaranya Sensei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, saya mempunyai penyakit di jari manis, gatal-gatal, tetapi terkadang sembuh dan terkadang kambuh lagi. Dan ada yang sampai 20 tahun seperti itu, Sensei. Oh, nah itu maksudnya saya. Ya. Itu yang maksud saya. Apakah ini masuk kategori masuk kategori eksim lembab yang mutasabihat tadi. Ini masuk kategori yang dari dalam. Yang namanya sudah masuk ke dalam. Jadi sudah lembab namanya, sudah penyakit lembab dan sudah dalam namanya. Maka obatnya yang paling utama tentu happy ya. Happy yang paling utama tentu. Terus yang seperti ini pengobatannya barulah tadi resep yang tadi kita bikin. Bagi temu hitam diganti brotowali atau ke kunyit saja, itu juga bermanfaat buat eksim yang memang sudah menaun seperti itu. Demikian, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, umur saya 65 tahun. Akhir-akhir ini sering mengalami gatal menyeluruh, panas, dan kulit seperti kena ular merah. Ulat bulu maksudnya ya? Iya. Ini apa obat herbalnya, Sensei? Syukran. Jadi ini juga paru ya. Entah itu biduran, terkena masalah pada kulit, ini juga masuk kategori paru. Walaupun seringnya ketika orang terkena angin, kulit gatal merah itu yang ini, yang kasus seperti ini. Ya. Kalau yang kena ulat bulu kan ketahuan tuh, ya, pakai daun yang buat pagar tuh, kedondong ya. Kemudian itu juga bisa pakai daun, pakai bunga melati juga bisa. Tapi kalau yang seperti ini ya, ini yang namanya hindari seafood dan angin tadi. Ya. Nah, ini juga bisa menggunakan resep yang tadi kita sampaikan. Kunyitnya saja juga bisa. Kunyitnya juga saja bisa, karena kunyit itu sendiri juga selain menguatkan paru, dia juga mengeringkan lembabnya yang ada di permukaan tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Mariono di Pangandaran. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, istri saya gatal-gatal dan beruntus di setiap lipatan, bahkan sampai ke dada. Apakah itu termasuk penyakit eksim, Sensei? Dan bagaimana cara pengobatannya? Mohon jawabannya, Sensei. Syukur. Pangandaran ya? Pangandaran. Pangandaran ini berarti sebelah Cilacap, jauh juga. Sampai ya Roja ya? Sampai, Masya Allah ya. Radionya apa TV-nya ya? TV makanya. Gatal beruntus-beruntus gitu ya. Ya sebenarnya
Saya sering meresepkan. Saya lebih suka karena dalam konsepnya Al-Imam Ibnu Qayyim itu lebih menganjurkan makanan. Maka saya lebih sering kalau untuk eksim itu menggunakan kunyit. Gangguan paru. Makanya saya sempat mengatakan kan, batuk darah juga saya seringnya menganjurkan kunyit. Ya, saya sering menganjurkan kunyit untuk pengobatan yang seperti itu. Dan saya punya tulisan juga tentang bumbu dapur yang kunyit juga digunakan untuk eksim dan jahe digunakan untuk eksim. Maksudnya jahe digunakan untuk eksim pada kondisi dari angin luar dan kunyit digunakan buat eksim yang dari angin dalam. Tapi bukan buat sedihnya ya. Bukan sedih minum kunyit, bahagia enggak. Kok begitu? Jadi kena marah saya. Jadi bukan begitu maksudnya. Jadi sedih minum kunyit ya nyengir gitu kan, dia nggak enak dia. Jadi tetap kunyit ibu jari pasiennya, kemudian diparut seduh pakai air, kemudian boleh ditambah dengan sedikit garam ya, atau boleh juga ditambah dengan asam. Kunyit asam juga termasuk selain penghilang nyeri juga penghilang gatal. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lain. Selanjutnya. Baik, syukur saya atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ummu Salsabila di Kota Lahat. Assalamualaikum Sensei. Anak saya umur 4 tahun 1 bulan. Sejak bayi minum ASI-nya tidak mau banyak dan sampai sekarang susah sekali makan. Tapi sering BAB, sering ngompol, gigi depannya tinggal akar dan sering sakit gigi. Anak kecil dia? Iya, 4 tahun 1 bulan. Dan sering bisulan Sensei. Mohon solusi, anjuran dan pantangan makan minumnya Sensei. Kalau ini lebih ke arah limpa. Artinya limpa tidak bisa produksi saripati makanan, tumbuh kembangnya jadi terhambat, tulang, gigi. Ya, walaupun dia tuanya ginjal itu nanti kalau dia sudah dewasa. Tapi pada saat kecil ya tetap yang masuk kan tetap limpa juga. Limpa juga. Ya. Dan saya sering ya kalau menganjurkan anak kecil itu saya lebih suka yang membangun. Kayak misalkan pegagan. Kalau madu kapuk randu gitu ya. Walaupun ada juga ya termasuk yang menguatkan gigi. Di antaranya seperti daun jambu biji misalkan atau meniran itu. Meniran juga menguatkan. Tapi saya kurang cocoknya karena dia pahit. Bagi anak kecil itu dia nggak suka. Saya lebih suka kalau menganjurkan bagi anak kecil itu kayak misalkan pegagan dijemur, jadikan teh gitu ya. Seduh kemudian diminum untuk jadi minuman teh. Boleh ditambah dengan madu. Ini membantu tumbuh kembang buat otak, kemudian buat tulang ya. Juga merangsang nafsu makan. Jadi banyak sekarang dijual teh pegagan atau cari aja sendiri di pematang sawah juga banyak pegagan. Kemudian dijemur kering, kemudian dirajang kecil, seduh. Seperti bikin teh dan diminumkan. Tehnya teh pegagan gitu ya. Ini manfaat insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Nah, Khotbah selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dari Padang nih, kami mau bicara sama Ustadz. Ya. Dari Padang nih Pak. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya. Ya. Oh gitu. Ya. Kalau sudah, silakan. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kami dari Padang, kami nama Rosidi, kami pernah di bulan suci Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Ini kami mau ada keluhan Ustaz. Keluhan kami ini setiap habis ambil air wudhu pasti kentut. Itu di mana sebabnya Ustaz? Cukup? Setiap habis ambil air wudhu langsung kentut gitu. Cukup? Sebelum wudhu enggak kentut, tapi setelah wudhu langsung kentut gitu. Apa sebabnya Ustaz? Cukup? Baik, itu saja pertanyaan Bapak. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Sensei. Sebenarnya ini sering ya, ketika seseorang bersentuhan dengan air ya, dingin. kemudian keluar angin. Ya. Ini sentuhan lagi angin dingin. Ada yang menyebutkan ada beberapa pola sih di sini. Ada yang menyebutkan gangguan di usus kecil. Ya. Perut besar sebelum bawab, sebelum pintu.
antara perut besar dengan pintu perut besar. Ya. Ya, itu terjadi masalah. Atau mungkin itu ususnya bunyi atau sering kentut, sering buang angin. Dan ada beberapa hal yang bisa digunakan, diantaranya Bapak bisa menggunakan, ini salah satu di antara dua ya. Bapak bisa menggunakan temu hitam, 1 ibu jari, kemudian diparut, diseduh pakai air setengah gelas, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Atau menggunakan adas. Saya rasa orang Minang tahu lah, orang Padang itu tahu adas. Karena biasanya orang sini aja kalau mau beli adas itu di tempat bumbu Padang, ya, paling gampang. Jangan jualan bumbu Padang. Ada 1 sendok teh, kemudian diseduh, kemudian diminum. Memang betul, secara umum adas ini mengeluarkan angin. Ya. Jadi kalau diminum dia akan mengeluarkan angin. Dan itu menuntaskan. Ya. Jadi bukan, karena banyak orang nih wudu berulang gitu ya. Ya, itu berulang. Ya. Seperti itu. Kalau dapat temu hitam, boleh pakai temu hitam. Temu hitam juga mengeluarkan angin. Mengeluarkan angin. Tapi juga menghentikan pengeluaran angin. Sama dengan adas. Adas mengeluarkan angin, tapi dia juga hanya menormalkan. Ya, demikian Pak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lain. Selanjutnya. Baik, Sensei, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan dari Pak Rosidi di Padang merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Ini sebagai penutup atau ikhtitam, silakan Sensei. Berkaitan dengan tema ini, saya ingin memberikan penutup dari ada mutiara hikmah dari pengobat klasik yang menyatakan iradatu kata jerida ma ikomatillah iya kafil asbab minas sahwatil khafiyah. Jadi keinginan seseorang untuk tajrid ini hanya dia kalau sakit itu tidak keluhan apa dia tidak mau berobat, ya. Dia cuma udah yang namanya takdir, sakit itu takdir. Kita tinggal berdoa saja mau minta kepada Allah. Ya. Ini sakitnya badan. Dia sakit badannya, kemudian dia tidak mencari sebab. Padahal ma ikomatillah iya kafil asbab. Padahal Allah itu sakit badan itu Allah menentukan pada sebab, harus menempuh sebab. Nggak bisa kemudian saya lapar ya. Lapar itu kan harus mencari sebab makan gitu ya. Kalau dia enggak, saya hanya maunya kepada Allah saja. Saya hanya berdoa kepada Allah saja. Saya tidak perlu cari makan, nanti makanan datang sendiri. Ini namanya disebutkan minas sahwatil khafiyah. Ini sahwat yang tersembunyi. Sebenarnya hawa nafsu. Ya. Jadi kayaknya keren gitu ya. Udahlah, lapar berdoa, kenyang gitu ya. Sakit berdoa. Ini kelihatannya keren gitu ya. Kalau penyakit badan ya tetap Ibnu Qayyim pun menyebutkan penyakit badan boleh penyakit tabnya timbun nabawi, pengobatan tentang badan. Ya. Artinya keliru kalau seseorang hanya tajrid semata, hanya menginginkan kalau dia padahal dia harus menempuh sebab. Sebaliknya, wa iradatu kal asbab ma ikomatillah iyaka fi tajrid inhitatun minal himatil aliyah. Sebaliknya barang siapa yang punya keinginan menempuh sebab. Hanya sakitnya itu sakit kolbu. Sedih, khawatir, cemas. Yang dicari sambiloto, kunyit. Gitu. Nah, ini yang nggak benar. Gitu ya. Saya sedih banget. Obatnya apa ya? Kan repot. Jadi ya. Saya lagi marah, obatnya. Saya lagi cemas, obatnya. Apa Sensei? Ya. Padahal keinginan dia untuk mencari sebab. Atau mencari asbab itu ya. Mencari materi, mencari obat-obatan. Ma'ikumatillah iya kayak fitajrid. Padahal kedudukannya dia itu sebenarnya tajrid. Artinya bertawakal kepada Allah. Tanya ke ustaz, bagaimana solusinya berdoa kepada Allah. Serahkan urusan itu sama Allah. Kan misalnya saya lagi ada urusan nih. Oke, saya pernah, soalnya saya pernah. Saya bacakan ini kan saya pernah. Didatangi orang yang mau beli kursi. Ya, Sensei, saya mau beli kursi tapi orangnya dia udah nawar kursi tadinya. Begitu mau dibayar habis orangnya nggak jadi dijual gitu ya. Dia nangis tuh, dia kecewa dia. Padahal sekeluarga udah diberitakan nanti akan beli kursi gitu. Dia beli kursi tetangga. Karena dia nggak dapat, akhirnya dia datang ke rumah saya. Dia nggak mau pulang dulu ke rumah saya. Mana di sini sih? Ada apa? Saya mau beli itu kursi tadinya udah mau dijual, pas mau saya beli, saya mau bayar, dia nggak mau gitu. Nggak jadi dijual. Gimana di sini sih? Saya yang suruh ngasih kunyit sambil loto kan. Ini kacau. Ya. Maka ini namanya inhitatun minal himatil aliyah. Jadi dia itu justru merendahkan diri ke derajat yang lebih rendah. Yang seharusnya dia minta ke Allah gitu ya. Minta solusi ke Allah ya. Kalau memang bukan rezekinya lah. Selesai kan.
harusnya mintanya ke Allah, bukan ke manusia yang ngecek-ngecek sama-sama cek, minta tolong ke manusia. Sesuatu yang memang harusnya tempat kita itu meminta tolong kepada Allah. Ada masalah, ada kaitan apa, yang itu minta tolong. Kalau kita memang di sakitnya misalkan kolbu, minta tolong sama Allah. Jangan sedih minta tolong sama manusia gitu. Gimana agar saya bisa bahagia? Orang nonton lawak kan saat itu juga, cuma saat itu selesai lawak sedih lagi kan. Jadi ada kalanya kita ini minta tolong di mana tempat kita itu bisa berupaya dan berdoa, alamiah dan syariah, berupaya dan berdoa, atau kita hanya berdoa saja, gitu kan? Obat itu terkadang hanya bisa berdoa saja, ya, atau terkadang berdoa dan berobat. Tapi doa tidak akan bisa ditinggalkan. Memohon kepada Allah tidak akan bisa ditinggalkan, itu penting. Ya. Walaupun antum sudah dapat obat, tetap saja antum butuh berdoa kepada Allah. Dan ada kalanya penyakit tidak butuh, ini penyakit kolbu tidak butuh obat. Ya. Jangan sampai orang sedih dikasih sembiloto, malah hidupnya sudah pahit, jadi bertambah pahit, gitu ya. Jadi paling tidak kita tahu posisi kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim pun menyebutkan pengobatan itu alamiah dan syariah. Ya. Kalau sakit kolbu tidak bisa tidak, sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Tidak ada yang kemudian dikasih, entah itu dikasih kunyit, entah itu dikasih temulawak, entah dikasih temu hitam. Kalau ini penyakit kolbu, ya tetap saja obatnya apa yang datang dari Nabi SAW. Tetapi kalau penyakit badan, maka dua obatnya, alamiah dan syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala penyakit hendaklah kita bersabar karena rahmat Allah sangat luas. Kalau sesungguhnya doa kita itu diijabah. Cuman waktunya Allah yang menentukan. Ya. Terus baiknya bagaimana? Yang baik buat kita itu bagaimana? Allah yang lebih tahu. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri bila taufik walhidayah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.